Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Saleh SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 2390074950029. Saya adalah guru produktif teknik sepeda motor di SMK Negeri 3 Bone, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 TSN dengan materi pemeliharaan mesin sepeda motor. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, sehat, sehat. Salam semakin di depan. Salam semakin di depan. Tidak ada di kendala ke sekolah. Baik, Pak. Aman Ji? Aman. Baik, saya minta tolong pada kelas untuk disiapkan dokumennya, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Latihan. Siap. Semuanya siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama membaca doa untuk kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kelas semua anak-anakku, semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sampai jam saya mengajar berakhir sebentar. Jadi kalau didengarkan, saya absen dulu ya. Agus Arif Kusdianto. Hadir, Pak. Lanjut. Akbar. Hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. Angga. Hadir, Pak. Fajar Ardiansyah. Hadir, Pak. Ifat Tukalik. Hadir, Pak. Yasilullah. Hadir, Pak. Oyan. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Heipul. Hadir, Pak. Masih ada muncul namanya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa namanya? Hadir, Pak. Desa. Desa Ardiansyah. Ardiansyah. Jadi kita lanjut untuk hari ini. Nantinya ada dua pertemuan. Di pertemuan pertama itu adalah membahas tentang langkah-langkah untuk praktek di laboratorium nantinya mengenai pemeliharaan mesin sepeda motor atau perawatan mekanisme kartu.
Jadi Bapak akan perlihatkan untuk rencana pembelajaran kita hari ini. Ada yang pernah melihat katup sepeda motor? Atau ada yang pernah kerja katup sepeda motor? Katup atau biasa disebut klek. Ada klek masuk, ada klek buang. Jadi di sepeda motor itu tergantung dari model kepala silinder. Untuk jenis sepeda motor Jupiter MX itu memiliki 4 katup. Jadi ada 2 katup masuk dan 2 katup buang. Jadi untuk rencana pelaksanaan pembelajaran kita hari ini yaitu pemeliharaan mesin sepeda motor, bisa dilihat semua nih. Nah, pemeliharaan mesin sepeda motor, kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor 3 tahun, kelas 11 di semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Ada kasih waktunya 4 jam, namun dalam hal ini untuk teori kita ambil 90 menit. Jadi kompetensi itu intinya di sini adalah ada sikap spiritualnya, sosial, pengetahuan, keterampilan, di mana kompetensi dasarnya kalian harus memahami dulu prinsip kerja mekanisme katup. Yang kemudian nanti di pertemuan kedua kalian akan mempraktek atau melakukan praktek merawat secara berkala mekanisme katup, di mana IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu bisa dibedakan, mampu membedakan jenis katup pada sepeda motor. Jadi jenis katupnya yang mampu nanti kalian bedakan, yang mana katup masuk, yang mana katup buang. Biasanya katup masuk kepalanya atau lingkaran kepala besar atau kecil? Besar. Nah, kemudian di katup buang berarti kecil. Nah, kenapa harus demikian? Dikarenakan jumlah bahan bakar yang masuk harus lebih banyak dibanding yang dibuang. Sama dengan manusia, harus makan banyak supaya menghasilkan tenaga yang besar, mampu berlari di lapangan. Kemudian nanti di akhir itu akan ada proses pembuangan melalui lubang buang, sama dengan sepeda motor nanti. Kemudian nantinya kalian bisa menerapkan OMM atau operator operation maintenance manual berdasarkan buku yang akan sebentar Bapak bagikan. Jadi coba tepuk satunya. Ulang, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Salam semakin di depan. Salam semakin di depan. Baik, kita lanjut. Saya Bapak akan putarkan video pembelajaran, atau kita masuk dulu di PowerPoint. Jadi untuk pembahasan kita kali ini adalah prinsip kerja dan perawatan mekanisme katup. Jadi selanjutnya ini deskripsi singkat karena apa yang tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari modul ini diharapkan siswa dapat memahami fungsi katup, memahami cara kerja mekanisme katup, memahami macam-macam katup pada sepeda motor. Nah, uraian materinya itu fungsi katup pada mesin 4 tak
4 tak. Jadi kita tidak bahas dulu di sini 2 tak karena 2 tak tidak menggunakan katup atau tidak menggunakan flat. Katup pada mesin 4 tak bertugas layaknya sebuah pintu. Jadi bertugas layaknya sebuah pintu yang akan membuka dan menutup saluran udara. Namun pintu ini didesain agar tidak bocor. Walau berada pada tekanan kompresi yang tinggi, mekanisme katup memiliki 2 fungsi utama, yaitu, jadi tolong disimak baik ini, sebentar akan saya pertanyakan kembali. Yang pertama, untuk membuka saluran intake atau saluran masuk agar udara dapat masuk ke dalam mesin saat langkah isap. Jadi pada saat proses langkah isap, katupnya membuka. Kenapa katup membuka? Karena bahan bakar akan melewatinya masuk. Kemudian untuk membuka saluran exhaust atau saluran buang agar sisa pembakaran dapat keluar dari mesin saat langkah buang. Kemudian lanjut. Jadi ini poros penggerak katupnya, namanya poros cam atau biasa disebut camshaft. Jadi camshaft itu mendorong batang plate untuk membuka pada derajat tertentu. Jadi untuk semakin tinggi lifter pada camshaft akan semakin tinggi pembukaan katup. Jadi itulah bedanya. Biasanya di motor racing dengan motor standar itu beda. Apanya yang beda? Camnya yang beda. Pembukaan katupnya yang beda. Jadi saya akan bagikan di buku dua buku, satu kelompok. Dibuka-buka, silakan dibuka-buka. Sambil mencocokkan apa yang saya tampilkan. Poros cam, penggerak cam, kemudian bagian-bagian. Jadi perhatikan baik-baik bagian-bagian katup. Yang pertama batang katup, yang kedua pengunci katup, kemudian yang ketiga dudukan daun katup. Jadi daunnya itu yang biasa orang sebutnya kepala katup. Kemudian yang keempat dudukan daun katup, yang keempat daun katup, daunnya. Selanjutnya katup merupakan bagian utama dari mekanisme katup yang menjadi saluran masuk, campuran udara dan bahan bakar, dan saluran buang untuk gas sisa pembakaran. Katup juga diharuskan mampu menutup rapat saat langkah kompresi. Jadi ini adalah model-model pelatupnya. Untuk motor-motor sekarang, terutama motor-motor injeksi, itu sudah menggunakan pelatup roller atau menggunakan lahar. Jadi mengurangi gesekan, kemudian memperlancar aktivitas daripada gerakan buka tutup katup. Untuk yang motor manual, motor-motor dulu 4 tak, jenis 4 tak yang dulu itu seperti Mio Sporty belum menggunakan batang roller atau pelatup roller. Jadi dia masih tipe biasa, belum menggunakan lahar di bagian belakangnya, dan bagian ujung belakang itu bersentuhan langsung dengan camshaft. Lanjut, pegas. Jadi di sini ada pegas untuk yang menggerakkan, membuka dan menutup daripada katup, mengatur agar katup rapat. Jadi untuk merapatkan juga dia. Nah, di sini cara kerja mekanisme katup.
2P atau ada berapa tipe jenis katup yang kita ketahui untuk sepeda motor injeksi neo ampere? Ada yang tahu berapa katup dia pakai di neo ampere? Berapa? Dua. Apa itu yang katup apa yang katup apa? Katup pembuangan. Tidak ada katup masuknya. Kalau dua jenis katup berarti hanya menggunakan katup masuk dengan katup buang. Istilah klep itu hanya dipergunakan di bengkel. Jadi untuk istilah katup, itu kita pergunakan pada saat teori. Namun pada saat masuk di bengkel, kadang agak bingung apa dibilang katup. Ternyata klep di mana yang dibilang katup. Nah, kalau di sini di pembelajaran ilmiah katup biasa juga disebut klep kalau di bengkel. Selanjutnya saya akan perlihatkan video. Tolong dilihat dengan baik. Ini mekanisme model mekanisme katupnya. Kemudian kalau katup buang terbuka berarti dia membuang kemana? Ke kanan? Dua kali gerakan naik dan turun piston. Single overhead camshaft atau hanya menggunakan satu camshaft. Rizky pindah dulu di situ. Pindah di situ. Diperhatikan baik-baik ini garisnya, apanya, lingkarannya, prosesnya. Dua kali piston.
timing gear atau gear rantai kecil, poros eco. Timing gear poros knob, rantai penahan, tensioner atau batang pengekan. Jadi diperhatikan apabila sebentar ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Rantai ini. Kartu akan terbuka ketika membuat pada poros knob dengan motor alami dan akan kembali tertutup akibat adanya tugas. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai mekanisme kartu. Pada bab selanjutnya akan kita bahas mengenai jenis-jenis mekanisme peserta kebutuhan dan kekurangannya. Baik, itulah tadi video yang saya tampilkan, dan mungkin dari video yang saya tampilkan ini mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang masih bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana itu kartu, mekanismenya bagaimana, apa fungsinya. Jadi mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, yes, silakan bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya atau ingin mendapatkan penjelasan kembali tentang apa itu fungsi kartu. Apakah fungsi kartu? Oke, beri aplaus dulu untuk Tias. Luar biasa apa yang ditanyakan oleh Tias. Dan mungkin sebelum saya jawab secara langsung, ada mungkin temannya yang bisa bantu Bapak untuk menjawab. Oh iya, Angga, oke, silakan Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi kartu adalah untuk membuka saluran intake agar udara dapat masuk ke dalam mesin saat langkah hisap. Untuk membuka saluran exhaust agar gas sisa pembakaran dapat keluar dari mesin saat langkah buang. Bagaimana? Tias, sudah jelas? Bisa diterima? Mas Pak. Tepuk tangan juga tahun untuk Angga. Luar biasa ini hari ini. Tias bertanya, dijawab oleh Angga. Ya, itulah tadi fungsinya kartu. Tias pertama membuka pada saat langkah hisap, kartu masuk terbuka untuk dilewati oleh bahan bakar. Sama dengan manusia. Manusia tidak mampu berjalan tanpa tenaga, tanpa asupan gizi. Jadi pagi, pada saat pagi hari kita bangun, minum air putih 1 gelas, kemudian sarapan. Nah, itulah yang membuat kita yang menjadi tenaga sampai bisa di sekolah untuk belajar seperti sekarang ini, berhadapan langsung untuk bisa menyaksikan video itu. Dari asupan sarapan tadi sama dengan sepeda motor, karena kita jurusan sepeda motor itu harus masuk bahan bakar, setelah masuk diproses, dikompresikan, kemudian menjadi langkah usaha dan dibuang melalui knalpot. Kalau dia manual,
Kalau dia sistem manual atau non matic, nah itu yang menjadi kaki di situ adalah roda gigi atau roda gigi sprocket yang kerantai. Akhirnya bisa berpindah tempat sepeda motornya. Sama dengan manusia, masuk makanannya, diproses, dikompresikan, ditekan turun, kemudian langkah usaha itu diolah di dalam perut. Sama dengan sepeda motor diolah di dalam mesin, kemudian menghasilkan tenaga, akhirnya bisa berputar roda sprocketnya atau roda gigi yang ke pelek. Jadi bisa berpindah tempat. Baik, bagus sekali tadi pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Anda. Selanjutnya saya akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi LKPD ini untuk melihat sampai di mana kemajuan teori kita hari ini. Dari apa yang kita saksikan itu tertuang dalam LKPD ini. Jadi dibaca baik-baik LKPD-nya, kemudian dijawab sesuai kemampuan. Jadi jangan lupa di depan itu ada nama, kelas, dan NIS. Jadi jangan dibalik-balik, punyanya Akbar, ini namanya Pipat. Jadi diusahakan bekerja sesuai dengan kemampuan. Kartu 2 dan tugas kartu. Setelah mengetahui nama komponen Ada yang kurang jelas soalnya ditanyakan ini. bila poros sengkol berputar, maka akan menyebabkan poros knob juga itu berputar melalui lapisan rantai lainnya. Jumlah gigi pada gap poros knob 2 kali lipat dari jumlah gigi timing pada poros sengkol. Tensioner dipasang untuk menjaga tekanan rantai ini. Kartu akan terbuka ketika penjualan pada poros knob menekan motor arus dan akan kembali tertutup akibat adanya tugas. Oke, sudah selesai. Ya, itu rapat sini. Sudah? Sudah semua? Sudah. Reza Apriansyah berfungsi untuk membuka dan menutup satu tingkat lembaga buang yang sesuai dengan piring order satu silinder. Pertanyaan ini adalah fungsi
Betul sekali. Kasih aplaus dulu untuk biasa ini mereka. Saya angkat juga yang lain juga. Oh iya, berfungsi untuk menuntut dan berkatut adalah A. Katut, B. Kimsak, C. Dokter Adem, D. C. Pamliter, D. Dokter Adem, E. Supir. Jawabannya adalah Dokter Adem. Wah, luar biasa ini Roy. Kasih aplaus Pak Roy. Alhamdulillah. Saya lihat LKPD-nya ini luar biasa ini jadi. Kita sudah belajar tentang berbagai komponen mesin. Nah, mengenai mekanisme katup, karena ini pertemuan pertama nak mekanisme katup, sebelum kita beranjak ke pertemuan kedua nanti, di pertemuan kedua itu kita akan melakukan praktek perawatan berkala untuk mekanisme katup. Jadi nanti kita akan laksanakan perawatan mekanisme katup itu di laboratorium dengan catatan berpakaian produktif dan sesuai dengan standar operasional prosedur pengerjaan. Jadi seperti yang dilakukan oleh mekanik yang ada di bengkel itu sama juga nanti pada saat kita melakukan penyetelan jelek nanti. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah langkah sebelum melakukan perawatan berkala. Apa langkah pertamanya sebelum melakukan penyetelan klep? Ada yang pernah menyetel klep? Ada yang pernah melakukan penyetelan klep? Peralatan apa yang digunakan? Ya? Akbar, apa contohnya peralatannya? Kunci ring 8. Nah, oke. Nah, sebelum dilakukan penyetelan klep, apa yang dilakukan dulu? Yang pertama mencari tanda tanda top, atau mentopkan dulu mesinnya sebelum dilakukan penyetelan klep. Yang kedua, penyetelan klep dilakukan pada saat mesin apa? Panas atau dingin? Dingin. Harus dalam kondisi dingin. Karena kenapa? Pada saat kondisi panas tidak boleh dilakukan penyetelan klep, karena pada saat itu bahan atau klep tersebut dalam proses pemuaian atau mengembang. Jadi kalau kita ambil ukuran celah klep standar 0,8 dilakukan pada saat musim panas, nah itu nantinya setelah dingin akan menjadi bertambah 2 mili atau menjadi 0,10, sehingga tidak tepat penyetelannya apabila dilakukan pada saat musim panas. Jadi harus dilakukan pada saat musim dingin. Nah, silakan berdiri dulu, lemas-lemaskan dulu badan. Ya, kalau sudah lemas-lemas, oke, silakan dulu kembali. Jadi tadi ada, sebelum kita lanjut di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua yaitu perawatan, kita sudah masuk dalam praktek. Nah, itu yang pertama tadi, penyetelan klepnya harus kondisi mesin dalam kondisi top magnet dan top rantai dingin. Kemudian dilakukan pada saat mesin dingin. Untuk peralatannya nanti silakan anak-anak akan lihat di bawah peralatan yang digunakan. Terutama yang paling inti adalah pengukur celah klep. Pengukur celah klep untuk menyesuaikan dengan standar pabrikan. Sampai sini, sampai penjelasan Bapak yang untuk masalah mekanisme katup. Bensin. Masih ada yang mau ditanyakan? Komponen utama yang disebut mesin adalah
Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah paham? Baik, karena saya yakin dan percaya kelas 11 itu sudah dibekali dengan pengetahuan yang luar biasa. Jadi banyak referensinya, ada dari buku, ada dari internet, yang kemudian kita akan selaraskan di bawah pada saat praktek di lab. Jadi terima kasih, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat banyak hikmah sehingga kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian idamkan. Dan kembali saya memohon bantuan kepada ketua kelas, dirapikan dulu nak, kemudian bukunya kalau sudah akan dikembalikan. Jadi masa depan itu nanti kita yang tentukan sendiri apa yang kalian lakukan pada saat hari ini, pada saat di sekolah akan menentukan masa depan kalian nantinya. Kalau disiplin sekarang minat belajar tak tinggi, otomatis itu adalah kunci kesuksesan. Sebelum saya tutup, masih ada yang mau ditanyakan tentang mekanisme datuk? Ya, tidak ada? Baik, silakan ketua kelas tolong disiapkan dulu. Latihan. Siap. Semuanya siap. Gerak. Salam. Mari Bapak guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas telah mendidik teman-temannya hingga akhir mata pelajaran kita hari ini. Dan harapannya saya nantinya jangan lupa bawa baju prakteknya Dina. Baju prakteknya, kemudian sepatu safety dan menggunakan seluruh peralatan dan bahan yang ada. Di perjalanan pulang mohon sekiranya berhati-hati di jalan supaya di pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa dan insyaallah disehatkan seperti biasa. Dan saya persilahkan mulai dari sini untuk salam dan meninggalkan tempat. Kalau